Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya berkuasa di dalam setiap hati, jiwa dan pendengaran kami, untuk kami bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Minggu Trinitas tanggal 7 Juni tahun 2020 ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai ayat 21. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya hanya membacakan mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang bijak berkata, jika engkau memberikan persembahan atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, berikanlah apa yang terbaik, maka Tuhan juga akan membalaskan kepadamu yang terbaik. Dan kata orang bijak itu lagi, namun begitu seringnya orang-orang memberikan bantuannya kepada orang yang membutuhkan hanya pemberian yang bekas-bekas. Misalnya saja bantuan pemberian berupa pakaian bekas, sehingga Tuhan pun membalaskan kepadanya berupa yang bekas-bekas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu ini mau mengajarkan kepada kita untuk bisa dan mau mempersembahkan persembahan yang terbaik. Karena kita akan menerima yang terbaik pula dari Tuhan. Ada dua anak manusia. Dua anak manusia ini akan diturunkan ke bumi. Lalu ada dua pilihan yang harus mereka pilih.
sebelum mereka diturunkan ke dunia. Sama seperti halnya jika kita diberi dua pilihan, mana yang kita pilih? Kepada anak manusia yang pertama dikatakan oleh malaikat, mana yang kamu pilih? Kalau kamu diturunkan ke dunia, apakah kamu mau menjadi orang yang selalu menerima, atau kamu mau menjadi orang yang mau selalu memberi? Orang pertama dengan tersenyum dan tertawa, wah jelaslah malaikat, aku lebih memilih untuk menjadi orang yang selalu menerima. Itu pilihan orang yang pertama. Lalu kepada orang yang kedua malaikat bertanya, sebelum engkau diturunkan ke dunia, mana yang kau pilih? Apakah engkau akan menjadi orang yang selalu menerima, atau engkau mau menjadi orang yang selalu memberi? Orang tua yang kedua pun menjawab, aku mau menjadi orang yang selalu memberi. Baiklah, karena itu pilihan kalian masing-masing, maka jadilah apa yang kamu mintakan. Maka keduanya diturunkan ke bumi. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Orang yang pertama pun ketika hidup di bumi ini, dia begitu senang, dia begitu bergembira, dia begitu bersukacita. Kenapa? Karena dia terus menerima, terus menerima, terus menerima. Dia menganggap orang yang menerima itu akan selalu enak dan semuanya terpenuhi dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ternyata dia selama hidup di dunia, di bumi ini, dia menjadi seorang pengemis, peminta-minta. Karena dia hanya hidup untuk menerima saja, menerima belas kasihan dari orang, menerima dengan hidup meminta-minta sebagai pengemis. Tetapi berbeda dengan orang yang kedua, ketika dia memilih untuk menjadi orang yang selalu memberi dalam hidupnya, justru dia selama diturunkan ke tengah-tengah dunia, dia menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang berjaya, orang yang kaya. Dia selalu memberi dan selalu memberi dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu coba kita jawab masing-masing. Apakah pilihan kita berubah? Apakah kita mau hanya menerima dan menerima saja dalam hidup ini? Atau kita hanya mau memberi dan terus memberi dalam hidup ini? Mari kita jawab di dalam hati kita yang paling dalam dengan jujur. Yang mana yang kita pilih? Apakah memberi atau menerima? Karena orang yang memberi pasti hidupnya berbahagia. Orang yang memberi pasti dia hidup berlebih. Sebab dia lebih baik. Sebab dia lebih beruntung. Sebab dia lebih dalam materi, lebih dalam tenaga, lebih dalam pikiran, lebih dalam cinta kasihnya. Dia lebih kuat, dia lebih sukses, dia lebih kaya karena hidup memberi. Sedangkan orang yang meminta, yang hanya menerima saja, maka hidupnya akan berkekurangan. Sama seperti tadi orang yang pertama memilih untuk menjadi orang yang selalu menerima, menjadi pengemis, peminta-minta. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajar kepada kita bagaimana Raja Hizkia mengajarkan kepada rakyat, kepada bangsa Israel untuk mau hidup memberi. Dan Raja Hizkia bukan hanya saja memerintahkan, menyuruh, tetapi bahkan dia menjadi contoh dan teladan dalam memberi. Raja Hizkia dikatakan dia memberikan persembahannya, memberikan korban bakar dan korban keselamatan, mengucap syukur, menyanyikan puji-pujian. Bahkan Raja Hizkia berkata, untuk rakyat bangsa Israel juga memperhatikan, mempedulikan rumah Tuhan, rumah Allah.
Karena dalam rumah Allah itu, dalam rumah Tuhan itu terdapat para imam kaum Lewi yang bekerja di bait Allah, di rumah Tuhan, untuk mendoakan, untuk senantiasa boleh membuat bangsa Israel senantiasa datang menyembah kepada Tuhan. Jadi Raja Hizkia memerintahkan, menyuruh rakyat yang dipimpinnya untuk memperhatikan rumah Tuhan, rumah Allah, sehingga berkelimpahanlah pembendaraan di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mereka harus persembahkan, apa yang mereka harus beri? Dikatakan bahwa bangsa Israel membawa hasil pertama dari gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka juga mempersembahkan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang sangat besar, sehingga rumah Tuhan bertimbun-timbun, berkelimpahan, persediaan makanan di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, memberi bukan bicara tentang kemampuan, tetapi memberi berbicara tentang kemauan. Seberapa mau kita untuk memberi? Bukan seberapa besar, bukan seberapa banyak, seberapa mau kita untuk memberi. Pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi persepuluhan, 1/10 dari hasil yang kita peroleh, yang diberikan, yang telah diberikan Tuhan, yang telah kita nikmati. Kenapa kita harus memberi? Orang yang memberi pasti akan menerima. Orang yang memberi pasti akan mendapatkan. Apa buktinya? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang memberi akan mendapat. Coba kita berikan senyum yang terbaik, senyum kita yang terbaik kepada orang lain. Kita beri senyum yang terbaik kepada orang lain. Tidak mungkin kita yang memberi senyum yang terbaik kepada orang lain lalu kita dilempar, atau kita dipukul, atau justru kita dimusuhi. Tetapi kita akan menerima, mendapatkan senyuman. Kita akan menerima, mendapatkan perhatian dari orang yang kita beri senyuman yang terbaik. Mustahil kita akan dilempar, mustahil kita akan dipukul, mustahil kita akan dimusuhi. Tetapi kita akan mendapatkan respon, balasan yang baik dari orang yang kita beri senyuman. Banyak orang berpikir, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika memberi justru dia akan berkekurangan. Ketika dia memberi justru menjadi sebuah kerugian. Tetapi saat ini kita belajar dan merenung bahwa dengan memberi kita akan mendapat, dengan memberi kita akan menerima. Lalu pertanyaannya, bagaimana kami bisa memberi? Kami saja kekurangan, kami tidak cukup. Justru orang-orang yang memberi dari kekurangannya adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita tidak bicara tentang kemampuan, kita bicara tentang kemauan. Siapa yang mau untuk memberi? Orang yang memberi pasti akan mendapat. Berbicara tentang persepuluhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa mungkin kita berpikir, saya sudah memberi persepuluhan, mungkin tidak 1/10 dari hasil yang saya peroleh. Puji Tuhan bahwa kita sudah mempunyai niat yang baik, langkah awal yang baik untuk kita memberi persepuluhan kepada Tuhan melalui gerejanya, sehingga di rumah Tuhan berkelimpahan persediaan makanan. Namun Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, pada hari ini justru kita belajar melalui Raja Hizkia dan rakyat yang dipimpin oleh Raja Hizkia, orang-orang Israel, bahwa persembahan persepuluhan yang mereka berikan adalah dengan jujur dan benar,
sehingga mendatangkan berkat bagi hidup bangsa Israel, bahwa semakin berkelimpahan berkat yang mereka terima ketika mereka memberikan persembahan persepuluhan dengan jujur dan benar. Ada sebuah kisah seorang anak muda. Dia sudah merasa gundah gulana. Kenapa di dalam perantauannya dia tidak mendapatkan suatu pekerjaan dan penghasilan. Kemudian di dalam kegundah gulananya dia merasakan buntu. Lalu dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia berkata kepada hamba Tuhan ini, "Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya mendapatkan pekerjaan." Bisa? Bisa itu anakku. Kita akan doakan supaya engkau mendapatkan pekerjaan. Tetapi ada pesan saya, kata hamba Tuhan ini kepada anak muda itu. "Apa itu Pak Pendeta? Jika engkau nanti mendapatkan pekerjaan dan mempunyai penghasilan dari pekerjaanmu, maukah engkau mempersembahkan 1/10 dari hasil yang engkau peroleh dari gajimu?" "Saya mau Pendeta, saya mau, asalkan saya mendapatkan pekerjaan itu." "Pegang janji," kata pendeta, "kita akan berdoa supaya engkau mendapatkan pekerjaan." "Iya Pendeta, iya." Lalu mereka berdua, dan selesai berdua tidak beberapa lama kemudian, beberapa hari kemudian, anak muda ini memperoleh suatu pekerjaan yang pantas untuk dia, pekerjaan yang bagus untuk dia. Kemudian bapak ibu dia memperoleh penghasilan atau gaji dari pekerjaannya. Kita katakanlah, mungkin kita hitung-hitungan sedikit bapak ibu. Dia memperoleh gaji 2 juta setiap bulannya. Dia begitu setianya setiap bulan memberikan 1/10 dari penghasilannya. 2 juta berarti 200.000. Setiap bulan dia rutin memberikan 1/10 dari gajinya, 200.000. Lalu bapak ibu karena kesetiaannya berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidupnya. Lalu dia naik jabatan sehingga sudah tentu gajinya bertambah karena jabatannya naik. Dia memperoleh gaji sebesar 5 juta. Lalu dengan setia dia memberikan persembahan persepuluhannya dengan setia 500.000 setiap bulannya. Begitu luar biasa bapak ibu. Yang kemudian bulan lepas bulan dengan setia dia memberikan persembahan persepuluhannya, dia naik jabatan Tuhan, semakin tinggi jabatannya. Sudah tentu penghasilannya, gajinya semakin besar. Dia berpenghasilan 7 juta dalam 1 bulan. Tetapi dia mulai berpikir, 7 juta berarti 1/10 700.000. Dia mulai merasa berat. Dia mulai merasa terbeban untuk memberikan 1/10 dari gaji yang diperoleh 700.000. Tapi dengan hati yang terpaksa, dia sudah berjanji kepada Tuhan bahwa dia harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja. Dengan hati terpaksa, dia memberikan dengan setia juga setiap bulan. Kemudian dia kembali naik jabatan Bapak, sehingga dia juga memperoleh penghasilan atau gaji semakin lebih besar, semakin lebih tinggi, menjadi 10 juta. Ketika dia memperoleh gaji 10 juta, dia mulai semakin berat berpikir. 10 juta aku terima, berarti 1/10 10 juta adalah 1 juta. Ku beri 1 juta, berarti tinggal 9 juta. Dia mulai merasa berat sekali. Dengan hati yang terpaksa, dia harus memberikan 1/10 dari penghasilannya. Kemudian Bapak Ibu, dia tetap naik jabatan, semakin tinggi jabatannya,
sehingga dia memperoleh gaji sampai 20 juta. Kemudian Bapak Ibu, dia merasa tidak berani dan tidak sanggup dan tidak mau dan tidak rela lagi memberikan 1/10. Kalau saya terima 20 juta, berarti 1/10 harus saya berikan 2 juta per 10-an. Dia tidak rela. Sehingga akhirnya dia datang kembali kepada sang pendeta tadi, hamba Tuhan tadi. Dia mengutarakan isi hatinya. Pak Pendeta, apa itu anakku? Mulai sejak awal ketika Pak Pendeta mendoakan saya supaya mendapatkan pekerjaan, saya setia memberikan persembahan persepuluhan saya setiap bulan. Betul anakku. Lalu kemudian saya naik jabatan, bertambah berkat Tuhan dalam hidup saya. Betul anakku. Tetapi mengapa sekarang Pak Pendeta, setelah jabatanku semakin tinggi, penghasilanku semakin besar, berat rasa hatiku. Saya tidak rela untuk memberikan persembahan persepuluhan itu kepada Tuhan melalui gereja. Bagaimana ini Pak Pendeta? Saya tidak rela. Lalu sang hamba Tuhan pun dengan penuh hikmat menjawab pertanyaan hamba Tuhan itu, menjawab pertanyaan pemuda itu. Anakku, jawabnya begitu sederhana dan gampang. Apa itu Pak Pendeta? Apa itu? Dia senang. Ya karena pendeta akan memberikan jalan kedua, solusi kepadanya. Apa Pak Pendeta? Ketika engkau menerima penghasilan atau gaji 2 juta, setia. 3 juta setia kau, 5 juta setia. Lalu ketika 7 juta kau merasa berat, 10 juta kau semakin berat, bahkan ketika 20 juta kau semakin berat dan tidak rela. Jawabannya gampang. Mari kita doakan kembali supaya engkau menjadi pekerja biasa, menjadi karyawan biasa, menjadi karyawan yang bergaji kembali seperti dulu kala, bergaji seperti semula 2 juta. Kita minta kepada Tuhan supaya engkau kembali seperti semula, karyawan biasa, pekerja biasa, jabatanmu turun kembali, sehingga nanti kau akan mempunyai gaji 2 juta dan kau akan setia memberikan 200.000 per 10-an. Kau bersedia supaya engkau setia mempersembahkan per 10-an. Anak muda itu pun menjawab dengan segera dan keras. Jangan Pak Pendeta, jangan doakan Pak Pendeta. Nanti aku diturun jabatan menjadi 2 juta gajiku, jadi karyawan biasa. Tetaplah aku Pak Pendeta, tetaplah aku seperti ini, jabatanku tinggi dan penghasilanku tinggi. Aku akan mempersembahkan 1/10 dari apa yang terima. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan berat rasanya, tidak rela rasanya. Kenapa? Karena kita di dalam memberi tidak mengimani atau kurang mengimani. Apa maksud dari pemberian yang kita berikan itu kepada Tuhan melalui gereja? Mari saat ini Bapak Ibu kita merenungkan, ketika kita memberi supaya pemberian yang terbaik kita berikan justru mendatangkan berkat dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita memberi, maka hati kita, maka setiap seluruh kehidupan kita harus rela dan yakin bahwa orang yang menabur banyak maka akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 10. Buktinya tadi pemuda itu ketika dia setia memberi, maka dia akan memperoleh semakin besar penghasilan dan pendapatannya. Dia memperoleh berkat yang luar biasa, jabatannya semakin naik dan semakin naik. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita memberi, mari kita imani. Ketika kita memberi dengan kejujuran dan kebenaran, sama seperti Raja Hizkia dan seluruh rakyat yang dipimpin oleh Raja Hizkia, memberi sesuai dengan apa yang telah kita terima.
Sama seperti dalam 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21. Raja Hizkia, bangsa yang dipimpin oleh Raja Hizkia, memberi apa yang mereka terima dari Tuhan. Maka ketika kita memberi dengan kejujuran dan kebenaran sesuai dengan apa yang kita terima, maka pemberian itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, memberilah dengan iman. Sebab apa yang kita persembahkan adalah ditujukan kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita berikan, itu semua ditujukan kepada Tuhan sebagai pemberi berkat dalam hidup kita. Maka berkat Tuhan akan datang dalam hidup kita. Berikanlah dengan sukacita, berikanlah dengan tidak bersungguh-sungguh. Maka semua itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Jika saat ini Bapak Ibu belum memberi dengan kebenaran dan kejujuran, itu sudah langkah awal yang baik. Mari kita belajar pada hari ini untuk memberi semakin lebih baik kepada Tuhan ke depan ini, sehingga semakin besar berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajari kami, yang menuntun kami, supaya kami memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena setiap kami wajib memberi apa yang telah kami terima dari Tuhan. Sehingga Bapa, pemberian yang terbaik mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan melakukan, mengerjakan setiap kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam untuk kita semua Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.